Istilahnya ayam ini kalau sudah di kandang perasaan capeknya hilang. Dengan beternak ini terus terang pastinya yang kita tunggu adalah penghasilan cuan, Mas. Dengan cuan kita insya Allah akan membantu perekonomian di rumah tangga. Selamat sore teman-teman peternak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suminto, asal Desa Pituru, Dukuh Mentosaran, RT 5 RW 5, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Untuk saat ini kami beternak ayam petelur kampung dan ayam pedaging kampung, yaitu dari beberapa jenis. Sekarang memang kita kenal dengan ayam petelur kampung. Contohnya ayam petelur kampung itu ada ayam Elba, ada ayam BB3, dan ada ayam juga ayam KUB. Dan untuk jenis ayam pedaging kampung kita mengambil dari bejantannya ayam Sengkuni, yang kita ambil dari galur bejantannya ayam Sengkuni, dan nanti kita gunakan betina BP3 atau ayam KUB. Saya memutuskan untuk beternak ayam petelur kampung ini daripada ayam kampung biasa karena jumlah telurnya dari ayam kampung biasa berkisar antara 80 sampai 100. Kalau ayam petelur kampung jenis Elba atau BB3 itu bisa kisaran 300 untuk ayam Elba, untuk BB3 mungkin sekitar 280-an butir. Untuk ayam pedaging kampung sendiri kita panen di usia kurang lebih 70 hari, kisaran bobot 1 kilo. Kita bisa setor kepada pengepul atau ada juga tetangga kanan kiri yang datang mengambil untuk dikonsumsi menjadi ayam pedaging kampung. Yang otomatis rasanya benar-benar seperti ayam kampung biasa. Untuk harga per kilonya di wilayah kami tentunya di antara kisaran per kilo itu 35 sampai 38 melihat musimnya, dan untuk di daerah lain mungkin berbeda. Untuk kandang di peternakan Hasan Farm ini menggunakan sistem kandang apartemen. Kita karena melihat lahan kita itu lahan di perumahan lah, sekitar perumahan, jadi lahannya cukup sempit, kita gunakan apartemen karena fungsinya apartemen kita menghemat tempat. Kalau misalnya kita nggak gunakan apartemen, tempatnya sangat luas dan memakan tempat. Untuk alas sendiri, karena kita menggunakan sekam dan menggunakan kue kambing, kalau ada ya kue sapi, dan kita sedikit menggunakan pasir laut banyak. Dan itu kita ikuti Pak Bayu Dimirat, karena di dalam kue kambing itu terdapat bakteri-bakteri yang bisa mengurai daripada kotoran ayam. Keunggulan menggunakan liter Pak Bayu Dimirat ya, kita bisa menghemat waktu, karena dengan liter tersebut kita bisa misalnya kandang untuk DOC kita mungkin bisa 1 sampai 2 bulan baru dibersihkan. Kita lihat dari kotorannya itu sendiri, sudah amoniaknya sudah terlalu banyak ya kita ganti. Kalau untuk yang pembesaran kita sendiri ini mas agak jorok, dalam artian gini, maksudnya kalau mungkin nggak pakai liter itu 2-3 hari diganti. Kalau pakai liter itu kita dari awal start ini mas, ini sudah hampir 2 bulan nggak kita ganti. Tapi dengan satu syarat, pokoknya minumnya kita usahakan di luar.
Kalau minumnya di dalam itu nanti kan namanya ayam minumnya berebutan, berarti ada airnya tumpah dan itu sangat mengganggu untuk lister itu sendiri karena kalau basah otomatis amoninya naik mas. Saat ini saya bekerja di Polsek Pituru yang tentu saja Polres Purworejo, Polsek Pituru. Untuk lokasi Polsek Pituru sendiri dari rumah kisaran tidak jauh mas, paling sekitar 5 menit apa 10 menit ditempuh sampai. Untuk itu setiap pagi hari kita bangun paling tidak jam 5 kita sholat subuh dulu, nanti habis itu kita minum kopi dulu, terus kita cek kandang, setelah itu kita persiapan untuk makan nih, terutama membersihkan dulu, mengecek keadaan kandang dan hewan-hewan di kandang. Kemudian kurang lebih ya 1 sampai 2 jam lah, cukup lah, artinya cukup uang, nanti sampai dengan jam 7 atau setengah 8 lah kita selesai di kandang, kita persiapan berangkat ke kantor. Kita ke kantor kurang lebih jam 8 apel melaksanakan aktivitas. Karena saya sendiri alhamdulillah sekarang di Polsek di Babin Kamtimas tentunya setiap hari pasti insya Allah ada kegiatan yang cukup lumayan padat. Setengah 8 sampai jam 8 nanti kegiatan sampai ya mungkin jam dinas jam 3 mas, jam 4 kita pulang, terus kita kasih makan lagi. Istilahnya ayam ini kalau sudah di kandang perasaan capeknya hilang, lumayan hilang, terhibur dengan adanya ayam ini mas. Waktu yang kami butuhkan untuk merawat dan memberi makan ayam setiap hari kurang lebih 1 jam, dari kita bersihkan tempat makan, tempat minum, terus kita kasih makan. Insya Allah 1 jam cukup untuk membersihkan dan memberikan makan ayam. Juga buat teman-teman yang ingin beternak ayam petelur kampung dan ayam daging kampung, saya rasa waktunya tidak menyita waktu untuk tetap kita bekerja sebagai apapun, sebagai ya bekerja di security atau di kepolisian atau di pabrik-pabrik atau di pasar, karena waktunya cukup singkat mas, 1 jam, dan menurut saya sendiri sangat menghibur. Awalnya dulu saya peternak entok dulu mas, sekitaran kurang lebih 2 tahun yang lalu. Karena sekarang saya beralih ke ayam berdaging kampung dan telur kampung, tentunya karena dua-duanya itu banyak dibutuhkan masyarakat. Tapi untuk peternakan ini, ayam ini saya baru mulai kurang lebih setelah lebaran kemarin mas. Kemarin dari hasil menjual entok yang dikumpulkan ya nggak banyak mas, tapi alhamdulillah bisa membuat kandang, dan ini penemuan anak muda baru, peternak muda. Sebenarnya kita bikin kandang apartemen yang cukup lumayan untuk, karena situasi tempatnya yang tidak memungkinkan. Untuk penghasilan sendiri dari ayam saya masih nol mas, karena dari DOC sisa-sisa kemarin ayam yang saya jual kita mulai dari nol. Untuk penghasilan sendiri kita bisa dapatkan dari nanti telur, dari DOC, dari pembesaran ayam daging kampung yang kurang lebih kisaran 70 hari, dan kita juga bisa dapatkan dari pulet mas, pulet. Dan nanti kisaran persiapan telur ayam kampung petelur itu kurang lebih 4,5 bulan sampai 5 bulan. Itu bisa teman-teman pesan 1 jantan 5 betina. Itu harganya nanti ya di Japri aja, lihat nomor WA mas. Tujuan saya beternak ini tidak langsung untuk mempersiapkan masa pensiun saya. Walaupun masa pensiun masih cukup lama, tapi kalau insya Allah kita siapkan dari sini, insya Allah akan lebih baik.
menurut pendapat saya pribadi Mas, untuk persiapan pensiun sangatlah perlu disiapkan dari dini ya, walaupun kebanyakan mohon maaf teman-teman yang banyak yang terlena jika masih kerja aktif karena mungkin masa pensiunnya masih lama. Jadi saya pribadi kita siapkan sejak dini, karena dengan persiapan sejak dini insya Allah kita saat pensiun sudah apa namanya sudah mempunyai bekal yang cukup, punya bekal yang cukup, ilmu yang cukup, pengalaman yang paling utama Mas, pengalaman yang cukup. Dengan beternak ini terus terang pastinya yang kita tunggu adalah penghasilan cuan Mas. Dengan cuan kita insya Allah akan membantu perekonomian di rumah tangga. Untuk target ini apa namanya, target indukan gedangnya kita usahakan ya targetnya sebanyak-banyak mungkin indukannya, karena dengan banyak indukan tentunya kita akan menghasilkan banyak cuan. Dari indukan itu kan kita menghasilkan telur, insya Allah kita jual telur ayam kampung per telur. Dari telur sendiri kita bisa menghasilkan susu. Dari susu itu kita juga bisa jual TOC, tentunya dengan harga masing-masing. TOC ke daging, TOC ke telur, dan TOC nanti untuk apa namanya untuk diternak lagi. Pesan saya buat teman-teman peternak, kita petarung. Kalau kita jadi peternak, misalnya ada kegagalan atau kesalahan kita terus ayamnya pada dijelai, rugi kita Mas. Kita berhenti di situ ya sudah, pengalamannya hanya di situ. Namanya peternak, sekali gagal kita lanjut bangun, gagal bangun lagi, dan kita bangun sampai tujuan kita. Terima kasih. Saya dari Gandang Muhammad Hasan Farm yang beralamat di Suruh. Harapan saya ke depan peternak sukses dan berhasil mencapai tujuan dan impian. Sukses selalu buat peternak Indonesia. Terima kasih.